Zakat artinya mensucikan. Nah sekarang banyak orang tidak tahu haji itu apa. Ini adalah tujuan. Ini harus kita pahami Islam. Saya tanya bapak-bapak ibu, ada orang kafir, pada akhirnya dia Islam nggak? Oke. Siapapun dia orang kafir, jangan orang kafir menyembah selain Allah. Ada yang mengatakan saya Tuhan lebih daripada kafir, betul nggak? Siapa itu? Fir'aun. Sini tidak saya catat. Pada surat Yunus ayat 90, pada surat 10 ayat 90, itu Fir'aun pun pada akhirnya adalah muslim. Tapi ya boleh tertolak, boleh terlambat, apa namanya? Terlambat terserah. Terlambat. Karena ketika orang sedang bertobat baru tunduk kepada Tuhan. Dan orang-orang kafir ketika sedang bertobat itu disiksa, baru dia sadar dia salah, baru dia pasrah. Tapi terlambat. Maka ini harus kita pahami. Haji tujuan secara bahasa al-qasdu, tujuan ke tanah suci yang diagungkan oleh Allah, yang dibesarkan oleh Allah. Subhanallah. Saya bisa berkata, Pak Kobar masih sih Pak. Suaranya kan Sember. Suaranya benar. Sember. di bawah nggak ada. Ganti mic aja. Tes dulu ini. Jelas alhamdulillah. Kalau suara nggak jelas, udah berubah. Tadi nggak jelas kan kacau banget. Masih ada lagi kalau bisa di sini kita bawa misalnya bisa. Ada masih ada saja ada sahabat tadi nggak, Pak? Duit taruh di depan ini buat bapak-bapak misalnya. Mereka ada lagi masih ada. Oh habis. Taruh di sini. Baik, lanjut ya. Berarti haji adalah tujuan ke tanah suci. Tapi semua akan menuju kepada Allah. Tujuannya kepada kematian. Maka itu ada pakaian ihram, laksana kain kafan. Inilah yang disebut dengan bulan-bulan kematian, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka di sini disuruh bekal takwa. Nah, ketika kita datang ke tanah suci, itu ritual Nabi Ibrahim alaihissalam, betul? Dia pasrah, apapun yang diterima perintah dari Allah diikuti. Berangkat kamu di lembah yang tidak ada satu tumbuhan pun hidup, bawa anak dan istri, anaknya masih bayi, siapa itu? Ismail. Bayi tidak apa-apa dia dibawa karena perintah Allah, saking cintanya kepada Allah. Maka itu titik klimaks cinta adalah haji itu ujian cinta. Saya ini kalau konsultan di high school, jadi kalau dulu Bismillahirrahmanirrahim, ya kenapa ente botak mulu ya? Ente itu bagusnya pakai rambut. Saya bilang, kalau saya pakai rambut, berarti saya lebih cinta tubuh saya daripada Allah. Nah, Allah menyuruh saya untuk potong, untuk habiskan. Berarti saya ujian cinta. Nabi Ibrahim bertaruh nyawa anaknya, istrinya. Masa saya hanya rambut doang nggak mau. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita lebih cinta tubuh kita daripada Allah. Kita lebih cinta Allah daripada tubuh kita. Maka titik klimaks cinta sih. Anda tidak lagi UMI pakaian yang berwarna-warni yang berjahit hanya 2 helai tanpa jahitan, tanpa baju, tanpa jahitan, tanpa jarum, ancam. Menuju ke tanah suci. Ini disebut dengan bulan-bulan haji. Subhanallah. Ini pelajaran dari Ibrahim, lebih cinta pada Allah daripada segalanya, termasuk tubuhnya. Ketika di tengah-tengah api, apakah saya cinta Allah atau cinta tubuh saya? Saya lebih cinta Allah walaupun dibakar. Kunbar dan magiana rukun ibar dan wassalamu Ibrahim wahai api, jadilah akan ini. Ini menunjukkan aku lebih cinta Allah daripada tubuh saya. Sampai pun Nabi Ismail sudah besar disuruh sebagai ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada anakku. Subhanallah. Bulan-bulan haji ini harus kita pahami, ini akhir kematian kita. Maka ada
ibadah Arafah, laksana ibadah Mahsyar. Betapa banyak orang berangkat haji tanpa ilmu, nggak pakai bekal takwa, ribut, komplain, hanya keluar dari tenda, sebenarnya gimana? Bapak apa ngomong itu dari gara-gara sedang, rusak hajinya karena tanpa ilmu. Gimana mak buru-buru dengan antrian lama, bayarnya mahal, berangkat tanpa dia, niatnya mau komplain mulu. Pas melihat, banyak merasa, gimana bos? Aduh, waktu yang kosong kapan? Kita banyak ilmu, semakin ramai, semakin ada tinggi kualitas ibadah. Gak ngerti ilmu, dan sudah kita harus belajar. Maka itu, apakah haji mabrur harus paham. Maka itu selalu saya ingatkan, ini sebetulnya materi bukan untuk hanya orang-orang Ramadan yang mau haji pun harus belajar ini. Rugi. Oke, maka ibadah haji sangat tergantung ibadah Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu ini kan disuruh segala apa? Takwa. Sebelum ada pasal 10, 11, 12 Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah disuruh bekal takwa. Ini perintah. Sementara pada bulan Ramadan la'alakum, dan tahun Ramadan itu pada Al-Baqarah 183 kita hafal ya, dari nama Nabi Muhammad, ujungnya la'alakum, agar kalian akhirnya agar kalian bertakwa. Kemudian pasal bulan Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah harus bertakwa. Maka orang yang berangkat haji harus berkualitas Ramadan. Sekali Ramadannya rusak, hajinya pasti rusak, pasti. Kebanyakan rata-rata manasik haji setelah Lebaran, betul nggak? Nah, ini kesalahan metodologi. Kebetulan saya ini orang guru. Saya orang guru di high school dari tahun 2004. Saya sampai Indonesia 2003, diminta di Metro TV, akhirnya saya dialog tentang pendidikan, dilamar oleh high school. Saya bikin konsep kantor culture and community development 3CD, kemudian konsep kurikulum. Akhirnya saya jadilah salah kurikulum. Jadi bicara kurikulum, sequensial runtutannya ini adalah gambar bulan materi ini. Seakan-akan Anda menghadap Allah, labbaik Allahumma, ya Allah aku datang memenuhi panggilan Kau. Si bulan dipanggil oleh Allah, inna lillahi, itu maksudnya. Apabila kita siap untuk sana, ini tanggal bulan 10, 11, 12. Sebelumnya bulan 9 itu bulan Ramadan. Ramadan kita tahu itu bulan puasa yang dahsyat. Tapi yang perlu diingat di sini, bulan Ramadan itu proses agar bertakwa. Ramadan. Ada hadis Rasulullah SAW yang dahsyat, "Man-shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Habis semua. Barang siapa berpuasa penuh dengan keimanan dan ihtisaban, habis semua dosanya, habis semua. Maka itu disebut dengan Ramadan itu panas. Ramadan amat sangat panas, terbakar semua. Apa yang dihabiskan dibakar? Dosa. Masalahnya kita punya ilmu Ramadan kan? Oke, kita tahu Ramadan itu adalah bertakwa. Kalau saya dapat takwa, Anda dihapuskan dosa-dosanya semua. Siang hari Anda berpuasa, malam hari kita sholat. Nanti masuklah Lailatul Qadar. Ini slide ini saya sudah serahkan kepada bapak-bapak ibu semua ya. Subhanallah. Permasalahannya, pertanyaannya adalah apakah iman dan ihtisaban itu? Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan ihtisaban, maka dihapuskan dosanya, dibakar habis, tidak tersisa dosanya. Semua juga mau begini, betul? Tapi bagaimana kita mendapatkan penghapusan dosa, dilipat kali gandakan pahala? Kenapa dilipat kali gandakan pahala? Karena persiapan kematian. Allah ingin sekali dosanya habis, pahalanya banyak. Amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu. Barang siapa yang berat timbangannya akan dimasuk surga. Maksudnya amal ibadahnya jangan senang dulu yang gedul-gedul. Berat badan, yes, boleh banget. Itu maksudnya adalah amal ibadah. Bagaimana dosa dihapuskan, kemudian Anda mendapatkan pahala lipat kali ganda, itu bulan Ramadan. Itu mendapatkan ketakwaan. Imanan seperti apa? Saya tidak serang. Imanan begitu kemahaman.
Ini yang harus kita kembalikan kepada Al-Quran hadis. Iman tidak penuh iman itu maksudnya seperti apa? Ihtisaban. Ihtisaban seperti apa? Jadi kita bahas. Subhanallah. Ini lapangan apa nih? Lapangan bola, masya Allah. Ketika kita melihat lapangan bola, pernah nggak Anda lihat orang main bola? Pernah nggak terjadi ketika kaki bola, prit, langsung iut, kemudian satu tim, baru ngatur cara main bolanya. Ini suara saya sampai atas jelas ya? Lewat dari sana. Bayangin, kita ini kondisi sekarang, jangan sedih ya, memang kita kehidupan. Kita ini hidup, lahir sampai kita wafat dalam keadaan kehancuran peradaban Islam. Jadi orang Islam itu tidak memahami ajaran Islam dengan baik. Kita ini pas lahir di abad tidak ada kejayaan Islam. Tidak ada habis sholat orang ribut, habis sholat orang, para koruptor pada sholat semua, betul nggak? Lalu para penipu sholat semua, betul KPU sholat nggak? Presiden kita sholat nggak? Sholat. Bohong, gitu. Bohong itu banyak pesan dikit. Oh, ini ngomong banyak, saya sih belum ada. Lanjutkan. Main bola tidak mungkin Anda mau menang kalau Anda menjelaskan cara main bola di tengah lapangan. Betul nggak? Cara main bola begini. Kamu ke sana, kamu kita. Bola nanti tapi nggak boleh keluar dari garis. Kamu benar, nggak mungkin menang. Di Indonesia menerangkan Ramadan itu di tengah Ramadan. Awal Ramadan ceramah-ceramah di masjid, cara berpuasa, Ramadan, iman, rahmatan, luar biasa di situ. Luar biasa di situ. Keutamaan ibadah Ramadan juga keluar semua. Kira-kira menang nggak kayak ini? Pemain bola yang jago, taruhlah sekarang siapa jago? Mario Mendes itu kita ada yang ahli main bola nih Mas Alek, saya pernah nonton TV ada orang TV itu komentator bola, ini komentator bola Mas Alek. Saya waktu masih bujang, waktu di ibadahnya masih bujang tuh. Ini saya baru kemarin tahun 92 jemaah haji. Subhanallah. Taruhlah Ronaldo sekarang. Ronaldo itu jago main bola. Sebelum latihan nggak? Latihan itu yang jago main bola. Yang ahli ibadah yaitu Nabi Muhammad SAW. Mas, mungkin sebelum Ramadan ada bulan Syaban itu ternyata Rasulullah paling banyak berpuasa bulan Syaban, hampir 1 bulan penuh. basnya kecil. Ini sebelum apa tuh? Ada kalau dekat. Oh, iya. Suaranya sember Mas. Coba kayak ini. Sember. Kasih tunjukkan. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah ini lari suaranya. Tes 1, 2, 3. Ya. Nanti mudah-mudahan kalau nggak jelas komplainannya nggak apa-apa aja. 1, 2, 3. Ini. Baik, Rasulullah paling banyak berpuasa bulan Syaban, hampir sebulan penuh. 1 Syaban, 2 Syaban. Sebelum masuknya Ramadan. Di kita tidak ada gunanya, ditanya ya Rasulullah kenapa kau banyak berpuasa? Aisyah nanya, paling banyak berpuasa bulan Syaban. Pertama, bulan Syaban itu bulan yang mana banyak orang lalai ibadah. Karena bulan ibadah itu bulan Rajab dan Ramadan. Di antara Rajab dan Ramadan itu banyak yang lalai, itu satu. Bagaimana Anda mau menang dalam Ramadan kalau tidak punya ilmu? Kita tahu cara puasa, tapi harus latihan. Kita tahu cara main bola, tapi harus latihan. Ini Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis kursi. Ini Bapak Ibu bisa ngomong cepat karena pakainya banyak banget ya. Dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat alhamdulillah. Innamal bin Adam al-hasanah bi 10 amsalha. Ila sabata rajul illa sawfa innahu yu'azzi.
Kata Allah Azza wa Jalla di hadis qudsi, perbuatan amal hamba satu kebaikan dilipat kalikan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Berarti puasa itu di atas 700, itu puasa yang paku yang ngasih. Jadi malaikat pun tidak tahu. Nah, ini saya tidak akan menafsirkan hadis ini panjang, ya. Tapi saya ingin merangkat takwa. Kebayang nggak seandainya kita nggak pakai latihan, andai masuklah Ramadan besok, kita puasa. Pagi-pagi udah ribut sama pasangan hidup kita, belum lagi sama anak, ribut lah. Ya, sampai maghrib, gimana puasa? Oh, dia merasa hebat, padahal puasanya rusak. Kalau puasanya 0, nilainya dilipat kali ganda menjadi 1000 kali 0 sama dengan ada nggak? Nih jangan curhat nih. Ada nggak besok lebaran Idul Fitri malamnya suami istri ribut? Ada nggak? Jangan kencang-kencang. Malam takbiran di rumah ada mobil mewah, siapa mobil mewah? Masuk dulu, masuk. Pas saya buka, Assalamualaikum Pak Ustadz, jemaah saya jemaah haji. Silakan Pak, silakan. Ini malam takbiran, ngomong gini, Pak Ustadz, boleh nggak saya nginep malam ini di sini? Ini bapak-bapak. Boleh Pak, boleh. Silakan. Apa? Kok ibu tahu? Berantem. Ustaz, saya mau cerita, nggak usah cerita. Udah tinggalin di situ, saya nggak usah cerita. Saya tahu cerita pasti berantem. Orang besok lebaran ngapain di rumah? Besok minta maaf. Subhanallah. Allah. Ini puasa apa? Kayak gitu mau haji, nggak punya takut. Oh nanti di haji itu pasti komplain dulu. No, kasihan. Subhanallah. Anda tidak punya ilmu. Sekarang pertanyaan nyesel, berbicara tentangnya nyesel. Bapak-bapak ibu ini rata-rata saya lihat wajah-wajahnya ini kan wajah-wajah ya saya nggak mau tua belum selesai. Wajah-wajahnya kelihatannya kan orang tuanya sudah pada wafat, kan gitu kan? Kejam sekali ibu, kejam tua. Coba saya mau nenek-nenek kan di mana lagi? Coba Anda renungkan, Anda ingat orang tua pasti sedih, kenapa dulu kurang berbuat baik, betul? Nyesal itu seperti itu. Nah sekarang jangan sampai kita nyesal Ramadan karena kejadian Ramadan ini Ramadan yang terakhir, kan gitu. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kenapa mau puasa terus? Ini persiapan Ramadan. Aku ingin ketika amal-amal ibadahku naik atas ketika bulan Sya'ban, aku dalam keadaan berpuasa. Ini hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka banyaklah berpuasa bulan Sya'ban nanti, 1 Sya'ban, 2 Sya'ban. Tapi puasanya seperti apa caranya? Nah ini yang harus kita terangkan, cara berpuasa. Tapi bukan cara berpuasa secara fikih, bukan cara berpuasa secara fikih. Nggak boleh makan, nggak boleh itu, nggak usah dibahas. Tapi bagaimana Anda memahami takwa itu sendiri. Sebetulnya ini tantangan buat saya ketika saya diundang tahun 2014. Waktu itu pertama kali ke New York Pak. Ini saya di Batu terakhir dengan Pak Koba. Tahun 2000 berapa? 19 ya? 2014 saya ke New York, udah pindah state ini disuruh nerangin takwa 2 jam, sebenarnya gimana takwa jam nggak cukup. Saya nerangkan 1 bulan di Masjid Raya Pondok Indah. Ini cuma 1 hari, alhamdulillah, tapi full day. Jadi kalau Anda ngantuk nanti saya kasih hadiah, ya. Kopi, insya Allah, ya. Permen, itu berbawa ada. Ya. Jadi Anda harus punya ilmunya. Akhirnya saya coba untuk mengurangi presentasinya supaya lebih padat. Gitu. Tapi kalau dipadatin yang kurang masuk. Akhirnya saya coba untuk merubah materi ini untuk sesimpel mungkin. Maka banyak gambar bukan banyak dalil sih. Ya. Oke, Sya'ban itu disuruh banyak berpuasa sebelum Ramadan. Berarti latihan banyak berpuasa Sya'ban nanti. 1 Sya'ban. Sehari 1 Sya'ban saya puasa 1 Sya'ban. Hari 1 Sya'ban nih ribut sama bini berandai-andai. Besok nggak boleh ribut. Masuklah 2 Sya'ban. Ribut sama anak tanggal 2 Sya'ban. Aduh, besok nggak boleh ribut lagi. 3 Sya'ban ribut sama orang naik motor di pinggir jalan. Saya besok
lama-lama kualitas puasanya bagus, betul nggak? Satu saban puasa 3 saban awal Ramadan puasa rendah, masya Allah. Dilipat kali ganda menjadi 1000 atau 2000 terserah Allah. Luar biasa, hapuslah dosa saudara. Dan karena ibadah dengan ilmu kami gede. Saya bukan ahli simetral tukang parkir atau tukang paugah yang kalau kita hidup dan mobil kan ada paugah-paugah itu. Yang kami berapa? Kecil dibanding orang yang punya ilmu. Besar kalau seorang dokter saya kesek nih 1 juta. Besok mau berangkat sama bulpen, dok masih sini dok, mudah-mudahan jadi diskonnya besar. Ini bukan jualan keras sama bulpen, ilmu. Jadi ibadah harus dengan ilmu. Saya sebetulnya mau mengajarkan, karena saya sedih sekali ketika haji itu, ya Allah dikendalikan saya ibadah kayak gini haji kasihan banget di jutaan. Kan ngantri tuh di Mina mau wudhu kan, wudhu isbat. Gimana itu haji bener? Ibadah besar banget. Lepas waktu segibar kayak lebih parah lagi ketika kita berangkat ke tanah suci. Ini haji. Kan dia harus sholat pesawat. Tayamum begini. Itu pura-pura wudhu namanya. Ya Allah nggak pakai ilmu dan saya sedih. Ya Allah gimana? Masa otaknya di pesawat nggak ada air tuh. Ya Allah. Pasti tahu di pesawat bukan ribut tapi Pak bukan gitu Pak. Ribut kita kan di pesawat. Oh. Hah? Di mana sini kagak hadir kali ini? Gak mungkin dijelasin kalau hadir ya. Pernah saya waktu makan, ini cuma saya makan. Oh saya makan di sini lah. Jadi Mekah. Ini bukan yang kemarin berangkat. Berapa tahun yang lalu saya mau coba dari tahun 92 gitu kan. Dulu travel yang paling top markotop namanya 3 utama. Itu saya gabung di sini. Makan. Bosan, tinggalnya di mana Jakarta? Di sini. Oh, di situ ada SPBU. Iya, itu punya saya. Kalau dari situ kan lurus pasar itu terus, di situ ada hotel. Ini punya saya. Saya pulang ke Jakarta, kemudian saya mana daftar manasik haji kemarin, saya manasik umroh. Ada apa buat apa? Saya mau make sure dia hadir atau enggak? Pasti nggak hadir, pasti nggak. Oh kagak hadir pantesan. Gimana Anda mau diterima oleh Allah Azza wa Jalla ibadah Anda? Di tanah suci kita nggak boleh mengatakan tidak boleh mengatakan hukum main. Ada kemusikan di dalam hati Anda. Tidak diterima. Itulah ibadah dengan ilmu. Begitu punya saya. Kau saya tahu kayu jati nggak tahu. Kayu jati macam-macam. Saya punya sekitar hektar. Yang sakit banget kuping saya kalau lagi stres mau jalan di Eropa ya ngabisin 1 miliar 2 miliar. Akhirnya saya pindahin makanya pindahin. Seret makan situ. Sebentar pas mau nambah tapi tidak datang sama sih. Gak enak banget ngomong itu sih Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Anda harus tahu Ramadan itu ada latihannya. Bulan apa? Kualitas Ramadan sangat tergantung kualitas bulan. Kualitas haji sangat tergantung bulan. Nanti ada pertanyaan, dapat hadiah ini. Cuma gini apa? Gak dapat hadiah ini pintar. Subhanallah, sekarang bulan Syaban. Jadi Syaban itu persiapan Ramadan. Ramadan itu akan bertambah, barulah Anda mengalami kematian. Kematian haji itu adalah hari-hari kematian. Subhanallah. Maka ada penyembelihan kurban Anda habiskan cinta dunia, hanya cinta Allah Azza wa Jalla. Yang disembelih siapa waktu itu? Nabi Ibrahim menyembelih siapa? Istrinya siapa? Istri kedua siapa? Istri kedua siapa? Istri Hajar. Istri kedua Hajar. Dan gitu, Anda nggak usah langsung gitu. Hajar. Istri kedua Hajar. Kenapa ada emosi di sini? Subhanallah. Kenapa yang tidak disembelih istrinya?
please, jujur harus jujur. Ada keras nggak apa-apa, mumpung ada bapak-bapak di sini. Cinta Anda kepada anak atau kepada suami lebih dasar siapa? Bapak jangan tersinggung ya. Kalau saya tanya ngomong begitu, anak. Jadi cinta dasar kita kepada anak tidak ada tandingannya, betul nggak? Ada mantan pasangan hidup, mantan anak tidak ada. Subhanallah. Itu dasarnya. Itu makanya itu tadi saya katakan titik klimaks kita ketika haji, karena sudah gambarannya kisah Nabi Ibrahim. Ya. Maka itu ketika kita datang kepada Allah harus cinta kepada Allah mutlak. Itu namanya takwa. Oh ya, takwa itu cinta kepada Allah di atas segalanya. Ingat ya, takwa adalah cinta Allah di atas segalanya. Gimana caranya itu yang terpenting. Maka ada bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab ada apa di bulan Rajab? Ini banyak orang tidak tahu. Inna iddat asyhur indallah 12 syahr fi kitab 12 bulan di sisi Allah ditulis oleh Allah 12 bulan itu adalah 1 tahun. Pada hari itu diciptakan langit dan bumi serta sisinya. Ia mukhalaqas samawati wal ardh. Ini pada At-Taubah ayat 36. Minha arbaatun hurum. Ada 4 bulan spesial, 4 bulan suci di mata Allah. Bulan apa saja? Bulan 11, 12, 1, 7 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka Rajab termasuk al-ashhurul hurum. Surat At-Taubah ayat 36. Oh, ketinggalan 36-nya. Oh, 36-nya di mana nih? Apa? Nah, 36 ayat 36. Tapi kalau Anda melihat 35, Anda akan nangis sendiri. Ada pusat rahasia, Anda baca sendiri. Saya kalau melihat 36 ngeri ya Allah. 35 nya, 36 kata Ashurul Hurum. Semua ini kemarin saya khutbah Jumat tentang ini. Lihat apa yang saya lakukan. Kalau Anda melihat hanya Rajab saja, memang tidak ada puasa Rajab, tidak ada ibadah Rajab spesial. Akhirnya orang mengatakan bidah benar. Tapi Anda harus zoom out. Rajab itulah bagian daripada al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah. Yaitu bulan Rajab dianjurkan banyak berpuasa. Ada apa lagi Rajab? Rajab itu dilarang berbuat kemaksiatan, dilipat gandakan maksiat ketika bulan Rajab. Maka saudara, dalam rangka bulan Ramadan Anda sudah bersih-bersih. Di dalam bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Anda jangan sekedar di akhir jalan itunya kita kumpul bagaimana supaya salat itu khusyuk. Tahun lalu kita kajian Isra Mi'raj sebulan penuh tentang salat khusyuk. Bagaimana supaya salat khusyuk? Kalau bapak-bapak ibu hari ini betul-betul dapat, Anda tidak perlu ikut sekian hari salat khusyuk, dapat hari ini saya terangkan esensinya. Jadi perbaiki dulu sholat, maksudlah kita sholat kita perbaiki. Gitu. Saya kasih tahu bapak ibu ini penting. Kalau Anda HP-nya habis baterainya, dikasih tahu nggak? Halo, baterainya habis dikasih tahu nggak? Taruhlah HP saya ini dondong opo saat, habis tinggal 35%. HP Anda Samsung. Ini bukan living saya, ini kan dondong usaha. Anda dikasih tahu juga betul nggak? Anda naik mobil, naik motor, bahan bakarnya habis dikasih tahu nggak? Dikasih tahu kan? Tubuh Anda panas tubuh turun di bawah rata-rata, dikasih tahu nggak? Kasih tahu. Kita kurang air, dikasih tahu nggak tubuh kita? Apa itu? Oke, tidak haus tapi kurang air, dikasih tahu. Kapan itu? Iya, kapan? Biar saya cepat jelaskan. Ketika Anda keluaran air sedikit, Anda tidak keluaran air, betul? Halo? Allah Maha Baik. Pertanyaan saya, sholat kita diterima atau tidak diterima dikasih tahu nggak? Di dalam hadis ada orang 60 tahun sholat, 60 tahun sholat, ingat 60 tahun sholat hadis ini. Kalau dia 60 tahun sholat, kemudian di hadapan Allah, aku tidak terima sholatmu seluruhnya selama 60 tahun. Ternyata ada hadis 60 tahun. Kalau dia mulai sholat umur 17 tahun, berarti wafatnya umur berapa? Berapa? Berarti
berarti nyambung 77 dari mana nanti jangan saya. Gitu. Berarti umur 77 tahun dia wafat, seluruh sholatnya dia terima, itu hadis. Kan nggak mungkin kamu tidak terima hai hamba. Ini kebetulan orang Jawa, bokon, itu nggak mungkin gitu. Ngobrol, kasih tahu, nggak mungkin, pasti dikasih tahu, betul nggak? Halo? Tidak mungkin Allah nggak kasih tahu, baterai aja ngasih tahu, ngapain? Maksudnya karena kita tidak punya ilmu, maka tidak tahu mengukur sholat kita diterima. Karena tidak punya, tidak mungkin Allah nggak ngasih tahu, mustahil. Allah itu maha baik, maha baiknya luar biasa. Orang yang soleh dia pasti tahu. Mau tahu nggak salah satunya? Mau tahu nggak? Mau nggak? Mau banget. Tapi jangan tersinggung, please. Janji ya. Kalau anda ngomel itu tanda sholat anda tidak terima. Nah, itu suratnya di sini. Yes. Nanti ngomong di rumah kemudian kode saja apa besar. Ngomel loh, orang yang sholatnya benar keeps nice. Subhanallah. Dicoba, Quran ngomong kan saya. Jadi Allah udah kasih permasalahan kita tidak punya ilmu. Haji Anda mabrur atau tidak bisa diukur, semua bisa diukur. Ini ilmiah. Permasalahannya kita hanya ikut-ikutan, soalnya ikut-ikutan, bla 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 bla. Saya pernah lengser perabot sholat imam ganti Ustaz. Maghrib saya, Isya saya. Mau Isya, Ustaz boleh ganti imam? Oh boleh, silakan. Mundur saya. Ganti imam. 200 km per jam, 200 km per jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mundur kan dari ibu, nah kayak gini enak, berarti dari tadi gak enak kan gitu. Kalau saya duduk, orang-orang sholat saya duduk, saya gak mau sholat, nggak mau. Karena saya punya ilmu. Pertama, Anda tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya seperti rontok sholat Anda. Kok au? Oh bahasa pasti. Lanjut. Berarti rajab itu harus perbaiki sholat Anda, ya. Di sini perbaiki sholat. Kemudian puasa, perbaiki puasa masuk Ramadan. Perbaiki semua sudah bagus, masuk bulan ibadah bulan Ramadan. Dan tidak bulan Ramadan, setan offline. Setan offline. Gak ada lagi setan dalam rumah, hadis kuat. Jadi kalau Anda pada bulan Ramadan makin marah-marah, berarti Anda marah-marah. Oh setan. Saya nggak mau ada setan. Setan lagi dalam belenggu, dia offline. Oh, berarti ada setan. Sebab itulah diri Anda. Karena tanpa setan itu kayak gini, gimana di luar? Lebih parah dari yang Ramadan. Saya kadang bilang, ya Allah, bukan kamu, Ramadan parah. Yang dimarahin dia niat tekstual. Karena belajar dari masjid. Barang siapa yang beranak mengatakan, ini soib, aku berpuasa. Akhirnya dia ngomong, saya ini lagi puasa. Tak marah, mau doa puasa, gue ngomong gitu. Dia memahami tekstual. Maksudnya Anda itu bilang kepada Allah, kalau Anda berdoa, ya Allah, aku sedang puasa, ya Allah. Begitu momen Allah, bukan orang yang lagi marah. Subhanallah. Maka penting. Nah, mulai dari akhir, oke? Ini contoh betapa banyak orang ke tanah suci. Suci dari apa? Banyak orang tidak tahu. Ini laksana surga. Oh iya. Karena yang di tanah suci tidak ada lagi najis begitu. Najis dari apa? Kemusyrikan. Ya alladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik adalah najis. Jangan dekat-dekat. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'ami hadzal. Jangan dekat-dekat Masjidil Haram setelah ini. Maka suci dari itu laksana surga. Ketika kita datang ke rumah Allah. Karena di dalam surga hanya orang-orang punya la ilaha illallah. Yang tidak punya la ilaha illallah nggak masuk surga. Ibu tadi mau apa? Nggak masuk mana? Masuk penjara. Syirik itu apa? Syirik Allah plus apa? Ya sekutunya Allah. Walam yakun lahu kufuwan. Nggak ada satupun sekutu bagi Allah. Tapi Anda menambah-nambah. Pada surat Yunus ayat 31 sampai 36, ini saya tidak pakai tulis ayat banyak ya, karena ini gambar, banyak gambar. Surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 92 itu dialog. Orang-orang kafir Quraisy, siapa yang mencipta langit dan bumi serta sisi? Jawabannya Allah.
Siapa yang menghidupkan telinga Anda bisa mendengar, mata Anda bisa melihat? Allah. Siapa yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan dengan tumbuhan itu Anda makan? Allah, sebenarnya Allah. Jadi orang-orang musyrik itu mengatakan Tuhannya Allah, tapi berhala-berhala. Maka disebut dengan musyrik. Maka ada hadis ya Abu Bakar, la syirkum akbar min dari dunia. Jadi saya kasih PR jemaah, coba nanti Anda masuk ambil semut, taruh di atas kulit, rasakan. Kadang-kadang nggak terasa, belum. Tergantung semutnya. Kalau semut ramah terasa, ya kan? Ini hadis. Datanglah pada Rasulullah Abu Bakar, pada Rasul datang bukan syirik itu lebih tersembunyi dari jalannya semut. Bahkan dalam hadis, la syirku fi hadhihi ummah akbar min dabil nama. Jadi kalau semut yang hitam ditaruh di atas batu yang hitam yang licin nggak kelihatan, syirik itu lebih tersembunyi dari itu. Orang pertama tidak ada kemusyrikan. Oh ya, iya. Maka itu gambar tadi inyong. Maka itu orang yang datang ke tanah suci, Pak Ustaz tahu nggak yang di hotel itu punya saya. Berarti tubuhnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ini tanah suci, tidak boleh menunjukkan. Padahal lisan labbaik Allahumma labbaik labbaik la tidak sekutu bagi hanya engkau tok sebagai Tuhanmu. Innal hamda wa ni'mata laka, semua pujian nikmat milik kau, kami inyong. Inyong itu saya artinya sebenarnya apa sih gimana? Punya gue gitu. Walaupun semua kerajaan langit dan bumi sekeliling kau laka la syarik, diulang-ulang tapi di lisan bukan di hati dan di pikiran, hilang. Maka dia tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima, hadis tidak diterima. Di antara umatmu hai Muhammad SAW, datanglah kepadaku ke tanah suci, labbaik Allahumma labbaik. Mereka bertakbir, ya Allah aku datang menyembah engkau, dan seterusnya sampai akhir. Allah menjawab, la labbaik wala sa'alaik, aku tidak menerima engkau hai Allah. Nangis Rasulullah. Bayangkan, udah nunggu hajinya lama, kuotanya lama, udah itu mahal, dan diterima pula. Maka ibadahlah dengan ilmu. Karena tanah suci itu suci dari kemusyrikan. Makanya harus hafal. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Rasulullah datang ke Abu Bakar, hai Abu Bakar, kesyirikan itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Bahkan semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap gulita, kan nggak kelihatan tuh. Itu syirik itu lebih tersembunyi dari itu. Terdiam. Gimana solusinya? Rasul mengatakan, baca doa ini menghancurkan seluruh bentuk kemusyrikan yang kecil yang besar. Hancurlah, ya Allah. Aku minta perlindungan dari segala bentuk kemusyrikan yang kami ketahui, yang kami sadari. Ampun ya Allah dari segala bentuk kemusyrikan yang saya nggak ngeh, yang saya nggak sadar, yang saya tidak tahu. Ini ada dalam buku ini. Maka orang kalau haji harus hafal doa ini, wajib. Sebelum Anda masuk ke tanah suci harus bersih dulu jiwa Anda. Namanya takwa, dicontoh. Sekarang pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, essential question adalah pertama, ini gampang supaya kita paham ya. Pertama yang gampang, keimanan dan ihtisaban saya ingin betul-betul Ramadan ini top atau top, betul-betul dosa saya habis terbakar dengan Ramadan. Ramadan adalah panas yang sangat luar biasa sehingga membakar dosanya secara bahasa. Arti iman dan ihtisaban itu apa? Banyak yang tidak tahu. Maka kita harus paham. Contoh yang lain, orang yang bertakwa, dia itu betul-betul mendapatkan jalan keluar. Kita punya problematika masing-masing, gara-gara hidup adalah ujian. Ini jadi Allah, mayyattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa pasti kami akan kasih jalan keluar dan akan kasih rezeki keluar dugaan. Kita ingin semua dapat solusi kehidupan kita, tapi syaratnya tak. Itu surat Talaq ayat 2 ayat 3.
Takwa kayak gimana? Dicontoh. Saya pusing Ustaz, ini salah, ini saya, pusing. Gak dapat solusi kehidupan, berarti tidak ada takwa. Oh ya, pasti dikasih jalan, ini janji Allah. Janji Allah pasti benar. Jadi presiden? Pasti? Wow. Ya. Subhanallah. Dia kasih rezeki di luar prediksi. Barang saya bertawakal Allah, Allah kasih kecukupan. Ini takwa dan tawakal. Ini contoh. Terus takwa seperti apa? Ini saya terangkan. Kita kasih contoh yang lain. Orang bertakwa itu dia produktif. Baik, surah Al-Imran. Ini semua adalah performance standarnya takwa, bukan karakteristik orang bertakwa. Kebanyakan, judul khutbah Jumat, karakteristik orang bertakwa. Saya ikutin di YouTube. Ini bukan karakteristik, ini adalah perilaku orang bertakwa. Jadi cara belajar ini saya ajarkan. Ini bagian saya. Takwa itu apa? Kita harus punya religion understanding by Al-Quran and Hadis design. Kita ini pas lahir besar di saat kehancuran peradaban Islam. Jadi kita miskin akan religion understanding kita by Al-Quran and Hadis design. Pemahaman agama kita tidak didesain oleh Al-Quran Hadis, katanya by culture, by community. Apa di kata masyarakat itu menjadi pemahaman kita. Akhirnya Ramadan ikut ikutan, puasa ikut ikutan. Padahal pada Ramadan itu ada hari-hari yang mahal. Lailatul, malah sibuk bikin opor, bikin apa kue apa? Masuk nyambung sorry. Opor, gurih banget gitu. Karena tidak punya ilmu, subhanallah. Mungkin nastar sekarang, gitu kan? Basi, nastar basi, opor ayam iya, masukin freezer, nanti tinggal diangkat. Jadi nanti Ramadan ibadah benar gitu, subhanallah. Ini rencana di masjid ini etika 24 jam insya Allah. Ya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan insya Allah. Jadi kita ini banyak tidak punya ilmu. Orang itu produktif. Orang ini di dalam Al-Quran surat Al-Imran, wasaril maghfiratu min rabbikum wa jannatun samawati wal ardi mu'iddatin muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil nas dan seterusnya. Ini gambar orang-orang bertakwa performance standarnya. Saya naik mobil di jalan tol sini berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Tulisan Ramadan besar sekali di pinggir jalan, di tengah tol. Puasa mampu menghilangkan amarah. Nestle. Iklan di tol. Subhanallah. Betul nggak itu? Betul. Kalau betul kata-kata itu berarti yang ini dari Nestle-nya tidak konsultasi ke Ustaz. Saya nanya, benar nggak kata-kata ada anak saya? Betul apa? Saya bilang, salah itu. Puasa hebat bisa menghilangkan amal. Coba Anda lihat nanti Al-Baqarah surah Al-Imran ayat 134. Puasa itu la'alakum agar bertakwa. Takwa itu bukan berarti Anda malaikat. Jadi puasa itu tidak menghilangkan amarah, tapi menahan amarah. Wal kadhimin al-ghaiz. Apa yang tentang Anda berpuasa di dasar kamu zebra, ada binatangnya yang nggak enak ngomong. Dasar kamu zebranya gini, gitu. Zebra. Anda langsung yes kan nggak mungkin, betul juga. Emosi juga karena kita manusia. Kita tetap manusia bukan malaikat. Maka itu hebatnya ibadah manusia dibanding ibadah malaikat. Mereka tidak punya hawa nafsu, tidak punya marah, tidak berhubungan suami istri, tidak punya anak, tidak ada peradaban malaikat, tapi manusia punya anak. Wah, ujian dari pasangan hidup, ujian dari anak, baik sekali. Jadi kalau Anda betul-betul takwa, kagak ada pakai ribut di rumah. Keren banget gak sih? Itu namanya dunia hasanah rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina. Saya pulang ke pondok, taman kotor, saya datang ke ayah, Pak, kenapa? Saya protes, nama saya kok jelek banget. Bapak dulu masih nama saya begini, kenapa? Mau kenapa? Nama saya kan Jayadiningrat, ini bau-bau feodalis, bau-bau aristokrat, darah-darah biru, bapak saya gimana? Kenapa bapak masih nama ini? Saya mau rubah. Bingung.
Bapak saya itu orang yang amat sangat sabarnya luar biasa kayaknya. Sabarnya Masya Allah, saya belajar dari sini. Luar biasa sabar. Nah, terus bisa mau buka aja Pak. Susah nanti artinya. Bukan teksnya tapi maknanya. Jadi ini apa? Jadi saya ubah. Jadi maknanya apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Jadi kok bisa dia jaya di dunia dan di akhirat, jaya di nikmat dunia. Dan dia bisa dia biar doa itu dengan doa nggak apa-apa, itu bagus. Kalau maknanya itu, tapi kalau makna aristokrat, wah saya nggak setuju. Aristokrat itu darah biru, nggak apa-apa daripada darah daging sayur kan lebih parah. Jadi ketika Anda itu bertakwa, nggak pakai ribut dan keren banget. Gimana caranya ya hari ini? Insya Allah kalau tidak ngantuk. Jadi kalau Anda setelah puasa, Anda takwa, yes, Anda dihina caci maki, ya sudah, biarkan. Punya ketakwaan, Anda datang ke tanah suci, bertemu dengan orang kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit apapun, keep smiling. Waktu di hotel, orang berbunyi, sudah ada waktu. Waduh, orang Solo, kemarin tuh begitu, kan bawa minuman, ada kopi, ada teh gitu. Tuh, lupa, tuh kan. Saya diam aja. Ya Allah, itu lift, karena kan nambah. Udah selesai, saya minta, saya ada tisu, saya pel semua di sini. Bukan ngumpain, nggak apa-apa. Karena di pikiran mereka, orang yang ngumpain masa dia ngumpain? Anda tidak punya takwa. Takwa itu produktif berbuat kebajikan. Itu namanya mabrur. Akar mabrur itu biru itu orang selalu berbuat baik terus. Jadi karakteristik orang yang mabrur, dia selalu berbuat baik terus. Itu orang-orang produktif namanya takwa. Al-Imran 133, 134 dan seterusnya. Nah ini contoh. Jadi kalau Anda gampang marah, emosi, berarti tidak ada takwa. Orang marah, Anda harus memaafkan. Ini gambar. Wah, ini juga nih. Ini contoh. Ini pertanyaan semua, jawabannya kapan? Ya ini hari ini contoh. Siapa yang suka kopi? Bapak-bapak ibu mungkin sedikit yang suka kopi ya. Kalau ada suka kopi kayak gini nih. Masya Allah, subhanallah. Serutut betul. Pelan. Masya Allah. Dikit-dikit betul. Itu memang ibadah ini namanya meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Memang dipaksakan oleh Allah Anda supaya meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Begitu. Maka tidurnya kadang-kadang malam-malam bangun pipis dulu. Itu suruh sholat malah tidur lagi. Disuruh Allah itu sholat. Kalau tidur lagi itu nggak apa-apa, itu untuk bayi wajah tua. Harusnya Anda banyak-banyak ibadah itu takwa menikmati. Betapa banyak orang sholat tidak menikmati. Berarti tidak menikmati. Coba ada kopi, itu ada kesurupan. Kacang goreng. Itu kita tahu deh. Membayangin saya makan begini kali. Itu kesurupan namanya. Anda tahu kan di Jawa Timur orang 23 rakaat itu udah sampai 7 menit. Allahu Akbar. Betul nggak? Saya waktu menonton di video di WA tuh, astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Dijawab, itu sholat tarawih berjamaah. Ini bukan. Ini namanya kesurupan berjamaah. Harus dirukyah berjamaah. Sholat Allah Subhanahu Allah. Habis sholat ribut sama istrinya, ribut sama anaknya, ribut sama tetangga, ribut terus karena nggak ada hasilnya. Subhanallah. Jadi Anda harus mengerti, bisa mengukur. Orang bertakwa itu harus menikmati sholat, menikmati dengan cinta. Kalau kita mencintai seorang mau nyelamat, betul nggak? Ini kan sudah banyak punya cucu nih, wajah-wajah punya cucu, betul nggak? Wajah punya cucu.
Kalau Anda ibu sudah punya cucu, berarti suami Anda tidurnya sama nenek. Ya Anda juga tidurnya sama kakek. Jadi kita cinta anak, cinta cucu itu maunya lama ngobrol. Begitu juga ada kalau ibadah dengan cinta. Kayak orang kan 1 Ramadan jam 10. Jam 10, 11, 12, 8 jam lagi. Ini ibadah apa? Ibadah kayak gini mau dihapuskan dosanya gimana? Gak punya ini. Oh, jam 7, jam 2, tidak pagi. Anak kita juga itu. Wah, aku udah lapar. Masuk kamar, matiin lampu, asal dikencengin, tidur. Tambah lapar ini. Kalau dulu waktu kecil-kecil belum ambil balik, oke lah gitu. Ini jadi nostalgia gitu. Wah, pokoknya kata bapak saya, yang sampai full bapak kasih hadiah, hebat. Kalau nggak full nggak dikasih hadiah. Gimana cara supaya kita hati? Akhirnya siap-siap awal-awal saya mau kecil-kecil mau kerupuk puasa kamar tapi aku depan kerupuk. Jadi setan kerupuknya kasih cabai dulu, dia nggak tahu kan cabai rawit beneran masuk aja tidak mati lampu sampai makan, saya nggak tahu makan. Kan itu ada etika akhlak, kan kita ada rasa, kan ngomong ada rasa. Sini saya bawain, makasih. Mau kemana? Ibu dan kan ngomong pelan-pelan. Ngomong yang benar. Itu dengan manusianya ada akhlak, ada adab, ada etika, betul? Attitude, ada akhlak. Bagaimana kepada Allah? Maka itu di dalam Al-Quran, kalau Anda mau sholat pakaian yang cakep, hudul zina dan masjid. Tapi terjemahan surah Al-Araf ayat 1, terjemahan pakaian ketika mau ke masjid. Salah. Itu mau sholat itu cakep walaupun Anda sholat malam dalam keadaan sendirian, yang cakep, yang wangi, sendirian di kamar. Masya Allah, begitu sajaran wangi, bersih. Ini pernah yang kemarin gede, renang, belum lagi akuariumnya. Sholat, usah jadi imam dia. Allah, sujud. Baunya taubat dan semua. Langsung pindah-pindah. Ini rumah kaya, tapi mesti gimana sih? Ada kalau urusan Allah harus yang cakep, betul? Subhanallah. Ini enggak mau kenang itu di sebulan 2 bulan dan kalau diambil nyamuk banyak penting. Bapak-bapak juga yang penting pakai sarung. Oblong-oblongnya ada tembakan sini, tembakan sini. Nanti udah tahu dari sini Allah. Ini gimana Allah? Benar? Ada yang cakep, yang bagus. Jadi untuk sholat bapak-bapak khusus baju sholat. Anda mau kemana? Mau sholat pakai baju dicari. Masya Allah, wangi. Allah, sholat tidak apa? Itu yang ini diatur karena menghadap siapa? Allah. Maka itu rasa menghadap Allah hilang. Kalau Anda ke tanah suci, karena Anda tidak bisa besar, saya lihat, kenapa dilihat di sini? Ini pakai training, pakai kaos, itu orang Arab banyak begitu, berapa orang Mesir, pakai training, pakai kaos. Ini gimana menghadap Allah kayak begini? Subhanallah, nggak ada akhlak. Jadi ini pentingnya rasa. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang akar takwa. Jadi jelas ya. Jadi kalau ada marah-marah berarti belum. Ngomel-ngomel belum. Anda sabili kalian belum. Anda pelit belum bertakwa. Hidup Anda pasti susah. Ya. Anda punya masalah tidak ada solusinya pun nggak kelar-kelar berarti hilang tak. Karena janji Allah pasti kasih jalan keluar kalau bertakwa. Nah kita coba. Ya. Sekarang akar. Jadi dari tadi muka dimasak, iya muka dimasak. Ya. Ini masih jam berapa nih? Ya, alhamdulillah. Takwa itu akarnya adalah waqayaqi wiqayatan. Waqayaqi wiqayatan 666 surat 66 ayat 6 666. Jadi redaksi Al-Quran ya ladina amanu ya orang-orang beriman
itu akan takut. Saya kasih merek itu. Ini sudah ada di slide di HP Anda kan semuanya? Ada ya? Jagalah, pelihara wahli benar, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari api. Jadi takwa itu akarnya adalah memelihara. Ini akarnya. Jadi ketika disuruh jagalah diri Anda dari apa? Dari api neraka. Dan suami saya mau sholat, ya aja sholat. Bayangin, ini kisah nyata. Dia haji masih 2 kali. 2 kali haji. Dari saya masih muda, kemudian saya nikah, saya bimbing ibadah. Istri nangis-nangis. Pak Ustaz tahu nggak? Suami saya itu tidak pernah sholat kecuali Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan pun kadang-kadang. Udah haji 2 kali kagak sholat. Subhan. Ini gimana? Maka saya waktu itu saya masih di luar, gitu kan? Bulan Syawal. Jadi ada sesuatu sehari pasti bah dari api. Alhamdulillah itu syidat kering. Malaikat itu ada habis-habisan. Sadisnya luar biasa. Ini tentang akar bahasa waqo yaqi wiqayah. Jadi takut itu sebetulnya ada rasa cinta. Kita mencintai itu cinta yang dasar akan keluarkan takwa unsur takwa. Ada 2 dimensi takwa. Karena takwa itu di mana? Bertanya. Di sini ada rasa 2 doang, cuma 2 rasa. Rasa apa? Cinta dan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Suatu hari saya pernah ceramah di Masjid Bakri di Rasuna Said. Saya nggak ngisi lagi di sana karena macetnya luar biasa. Jadi saya ngisi isya berangkatnya sebelum asar. Pulangnya nanti jam 11 jam 12. Kenapa? Macetnya. Selesai kajian di dekat saya, Pak Ustaz ternyata Anda salah. Saya itu datang ke sini karena dapat berita soal bagus kajian. Pas saya sini ternyata salah kajian. Ini salah. Oh, salah gimana? Karena Anda mengatakan kita takut pada Allah. Tidak boleh takut sama Allah. Allah harus kita cintai. Kalau kita takut sama Allah seperti kita takut sama ular, maka kita jauh. Kalau hari mau kita jauh. Jadi menit terus dia ngomong selesai. Udah Pak, jadi udah buaran dia. Kata saya semua. Oh, ini cara saya jawab. Oh berarti selama ini Al-Quran salah. Oh gitu. Karena Al-Quran ngomong gini Pak. Fakhafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepada aku kalau kalian benar-benar beriman kepada aku. Harusnya Quran ngomongin cintailah aku kalau kalian beriman kepada aku. Berarti Quran harus di koreksi lagi. Pasti tidak mungkin. Ini bahasa saya untuk mematahkan itu. Farhabuni, takutlah kepada aku. Dan Quran salah. Enggak mungkin Quran salah. Dan tadi Bapak bilang salah. Jadi Anda memahami takut itu seperti Anda pakai ular apa harimau, ini beda konteks. Maka melihat sesuatu dengan konteksnya seperti apa. Nah ini harus kita paham. Cinta dan takut itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini anak kita dicintai oleh ayahnya kan, dipegang, dicium. Cinta itu ada rasa takut dia. Kalau lagi tidur anak kita terus ada nyamuk. Ini ngebangunin yang agak jelas sebetulnya. Sekali-kali 2-3 terlewati kan. Kan kita cinta. Kenapa Anda takut nyamuk? Karena cinta. Jadi di dalam takut itu ada cinta. Di dalam cinta itu ada takut. Ini satu kesatuan. Itu namanya rasa. Jadi takwa itu rasa. Maka takwa itu ibu dulu ingat gak? Dulu sebelum ada menikah bertemulah dengan calon suami Anda yang sekarang jadi suami. I love you dimana satu bukan akhirnya jadi akad nih nikah. Saya tanya setelah akad nikah ada berantemnya nggak? Ada. Kalau saya emosi ada. Ibu jangan bawa masalah ke sini gitu. Ada gitu. Konflik, gak usah ada lah gitu kan.
bukan saya, Rasulullah SAW pernah ribut sama bininya? Pernah. Nangis. Bininya nangis. Kalau zaman kita pulangkan saja. Abu Bakar sedih kan? Aisyah kepada Abu, kenapa dulu? Ditanya Abu Bakar, ini bukan orang Jawa Abu Bakar. Kenapa kamu nak? Gitu kan? Aisyah nangis. Karena kesel sama Rasulullah. Hah? Kesel sama itu Nabi? Habis, bla bla bla. Tahu dalam riwayat katanya ditahu. Kenapa tahu nggak? Konflik. Karena manusia. Subhanallah. Jadi dulu ada rasa cinta, akhirnya ada rasa kesel. Subhanallah. Betul nggak? Sekarang ada bisa khusyuk. Besok belum tentu khusyuk. Oke, dulu khusyuk. Asal khusyuk maghrib bisa belum tentu khusyuk. Maka kita harus belajar takwa ini kayak gimana. Jadi kalau punya ilmunya, oh cara mengoreksinya begini, oh cara membenahi ini, oh berarti saya ada bisa mapping, ada bisa mengukur kayak gitu. Kalau mengerti takwa berarti ada dua dimensi takwa, dua unsur takwa apa? Cinta dan dalam satu tempat yaitu hati kita. Takwa secara bahasa tadi menjaga dan memelihara, dan menjaga dan memelihara itu berangkatnya dari rasa. Maka diterjemahkan yang secara umum takwa adalah menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala ini. Secara umum, saya tidak bicara secara umum. Kalau ada apa itu wajib takwa seharian pun ngapain? Takwa menjalankan perintah. Itulah orang yang tidak ada rasa menuntut ilmu. Kalau Allah cinta pada seorang hamba, ingin baik pada seorang hamba, hambanya dijadikan masukan ilmu, belajar lagi. Nah sekarang kita pegang di kata-kata ini, menjaga dan melihara adalah arti takwa secara bahasa. Contoh, berarti kita harus ada cinta. Jadi sholat itu harus terjaga pelan-pelan. Anda sedang berhadapan dengan yang Anda cinta itu Allah. Puasa, ada puasa kan lapar. Ya Allah, ini karena Engkau, karena perintah Engkau, Anda nikmat. Ini adalah rasa cinta. Jadi nikmat kepada. Mohon maaf. Saya tidak tahu ada nggak di dalam hati Anda kalau orang yang betul-betul soleh, dia itu hatinya menunggu waktu sholat. Kalau orang tidak soleh, hatinya dikejar-kejar waktu. Saya sekarang tahun dari tahun 80-an pulang ke Indonesia tahun 2003, mau ketemu bapak ibu saya, landing itu ya Allah nikmat sekali. Ketemu bapak ibu, masya Allah sekian puluh tahun tidak pernah ketemu. Itu nikmat, cinta, mau ada dekat. Nah kita kalau mau sholat ada rasa cinta, maka ada namanya ribat. Ribat itu adalah orang yang menunggu waktu sholat. Ribat secara bahasa itu mengikat. Hati Anda terikat dengan Allah. Kalau Allah, ya Allah, alhamdulillah. Di sini Allah, ya sholat lagi, baru sholat. Tar aja, jauh berapa ya? Tar asal, ini kita asal. Kayak gini mau takwa, nanti Ramadan banyak kayak gini, banyak banget. Kalau orang bertakwa, oh ini nanti macam ini, saya jamak. Makanan yang Anda suka di dalam hati Anda, di depan Anda makanan yang Anda suka. Taruhlah saya, kalau ini saya. Taruhlah yang paling saya suka adalah sayur asam, sayur lodeh, tempe tahu. Ini berada ya. Kalau Anda mungkin di sahar. Sakit. Dan kita di rumah sakit jadi. Ketika Anda puasa, ketika Anda sedikit tidak rasanya tidak menikmati, ini cara membunuh. Berarti jiwa Anda kotor, tidak bisa menikmati. Kayak tadi di situ, lama banget. Aku siap, saya rasa kamu lama banget. Saya istirahat ke naik klub atau dugem. Saya waktu pulang Indonesia kajian. Pak Ustaz, apa hukumnya dugem itu apa? Karena saya nggak tahu di Indonesia kan. Ya selama tidak mengandung babi, makanannya itu nggak apa-apa. Saya pikir dugem itu makanan. Ustaz tidak tahu. Jadi pertanyaan terus apa Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz apa pembunuh hantu itu gimana? Enggak tahu, Pak Ustaz nggak nonton TV. Saya nggak punya TV di rumah sih. Oh Pak, saya udah nggak. Dan suka saya ada di TV supaya kalau nanya kita nyambung ada apa? Dulu ada TV kalau nggak saya gubernur jin itu kan?
Itu semua dukun semua itu dukun semua, bukan ustaz. Jadi ini penting. Kalau ada tempat dugem, kita yang nggak betah. Kalau orang biasa dugem disuruh ngaji full day, salah pulang. Betul lah, halo. Migot kita buka, banyak kecoa, betul. Semua. Kalau Anda masuk tempat dugem, saya reuni, mana boleh ikut aja. Kalau di tempat dugem putar, bawa perempuan, udah maju, udah. Anda pulang dulu, kan betul nggak? Nggak betah, betul. Harus. Anda mengukur iman saya. Wah, astagfirullah. Anda betah berarti Anda sama-sama kecoa. Dan istilah kecoa lama-lama mati, betul nggak? Karena tempat bersih kecoa mati. Semua gitu poin. Jadi Anda ibadah harus nikmati. Kalau Anda tidak menikmati, Anda sakit. Baca Quran, Anda nikmati. Mau kangen lagi? Belum selesai. Karena saya harus ngurus suami muslim. Biasa aja kali. Anda mau ujian nih. Dia sungguh-sungguh karena takut tidak lulus. Betul? Wah, takut tidak lulus. Subhanallah. Jadi sungguh-sungguh. Begitu juga sholat takut tidak diterima, maka hati-hati. Puasa juga begitu. Oh, jangan sampai. Pas buka belum Ramadan, astagfirullah. Iya, pada itu, jangan sama marah, emosi. Padahal dibaca debat dalil. Yang satu mengatakan bidah, yang satu mengatakan ribut. Padahal pakai dalil, tapi emosi. Jadi sebetulnya perbedaan pendapat itu tidak menyebabkan perpecahan. Ingat itu. Perbedaan tidak pernah menyebabkan perpecahan. Ingat itu. Karena Quran mengatakan perbedaan itu tidak menjawab pertanyaan. Sekarang hati Anda ada dunia atau Allah? Kalau hati Anda ada Allah, tidak akan sebat apapun kita masuk istri pasti ada perbedaan. Dengan anak kandung dung pasti ada perbedaan. Betul nggak? Betul nggak? Maksud saya ini kan darah kita harusnya nggak boleh berbeda. Harusnya kan delegate kita. Tapi perbedaan itu tidak menyebabkan perpecahan. Ulama-ulama terdahulu yang satu mengatakan kunut, yang satu mengatakan tidak kunut. Kenapa hatinya ada Allah? Itu Quran, surah Al-Anfal. La anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubikum walakin Allah alafa bainahum. Kalau hati kita ada Allah akan menyatu sebat apapun. Subhanallah. Kalau ada ketakwaan kita menyatu, nggak pakai ribut, nggak pakai musuhan. Maka ketika kita sholat itu harus ada ilmu takwa. Di antaranya kekalian. Orang belajar itu karena takut tidak lu, maka disuruh-suruh. Sholat juga begitu. Ya, yang soal saya tidak diterima ya Allah. Betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga goreng ikan pedang. Ini pedangnya apa sih? Ini pedang minyaknya doang tuh, minyaknya di sekitar pedangnya. Minyak ikannya doang tuh, minyak itu ya Allah sudah. Mantap. Ada lagi masak sama pembantu di dapur. Allah Islam. Aku lagi datang. Kita lagi datang bulan, kita lagi bersolatan. Mulai ada wudhu masuk kamar, mau kena. Allah Akbar. Itu saya udah kasih garam, jangan kasih garam. Inisiatif kalau itu jangan banyak garam. Coba dulu dari sini sama. Ada nggak kayak gitu? Ini sebenarnya kita tahu dulu nih. Semua itu gimana? Anda pikir itu baik-baik saja, lalu di akhirat tertulis simpulan sholat tanggal sekian, hari sekian, detik sekian, ditulis dia lagi bikin ikan pedang. Ketulis rapi semua. Anda pikir nggak ketulis? Maka itu harus ada rasa tahu. Di WA juga HP ini harus tahu, karena di dalam HP itu banyak khasiatnya. Betul nggak? Banyak khasiat. Maka itu ibadah juga harus ada rasa supaya tumbuhlah keberhati-hatian. Cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka di bahasa takut saya kasih gambar ini. Saya mikir gambar rasa takut gambar apanya?
Saya beli gambar takut ada yang beginian. Dan saya tahu yang cocokin gambarnya. Gambar takut itu ketaatan ada dua unsur. Takut mengeluarkan menjauhi larangannya, cinta mengeluarkan menjalankan perintah. Kebanyakan manusia gagalnya di yang kanan atau yang di kiri? Jauh itu. Di kanan atau kiri? Jauhi larangan Allah. Bapak ibu kita gagalnya di kanan atau di kiri? Karena Halo? menjauhi larangan. Di kanan itu menjalankan perintah Allah. Perintah Allah. Yang di sebelah kiri, kalau saya lihat sana, kalau begini di sebelah kiri tergantung dari mana ya? Kebanyakan manusia itu gagal dalam menjauhi larangannya. Bapak ibu kita gagal dalam menjauhi larangan. Walakat berapa bisa dia berjalan dekat pohon ini. Nabi Adam dan Hawa. Maka itu level takwa yang tertinggi adalah ketika Anda mampu ada rasa takut. Itu level tertinggi. Ini aku senang. Ini uang berapa poin? 100. Ini dulu gede banget nih uang 100. Pada sendal ada mobil mewah. Lihat. Ini semua kita mencintai karena ini adalah harta. Betul kan? Semakin Anda mencintai sesuatu, semakin Anda mengeluarkan rasa takut. Anda ada koin, kalau sekarang yang buat tahu kan koin berapa? 1000-an. Dari pagi saya di komputer dulu. Berhari-hari Pak komputer itu. Saya udah bikin satu, jadi belum lama saja potong lagi ini buang. Saya lagi mikir di Saudi, saya konsep itu. Di pesawat, saya konsep juga. Orang pada saya konsep malam-malam di pesawat selesai landing masih lagi. Lihat ini, ya perhatikan ini penting sekali. Ini harta Anda kerokan itu pakai koin 1000 ditaruh di leper di piring kecil. Anda biarkan. Kenapa? Karena Anda cinta, tapi itu tidak ada harganya, maka tidak ada rasa takut. Maka kalau rasa takut itu kecil, maka sesungguhnya cinta itu kecil. Anda mau beli HP baru, pasti ditawarin untuk ini Pak, supaya nggak buat di tempat yang gagal. Anda beli semua karena ada rasa cinta kepada harta ini karena lebih mahal daripada kerokan tadi. Apalagi sendal jepit mah hilang aja, bisa beli lagi. Tapi kalau semakin barang itu mahal, semakin ada proteksinya lebih tinggi, betul? Halo? Mobil mewah, Masya Allah. Saya pernah mengisi pengajian, Ustaz ke rumah, masuk di basement, Ferrari-nya doang, 2, 4, Ferrari doang, dan pusatnya ini, masuk musolanya, saya bilang saya mau kamar kecil. Oh silakan, lurus sampai di situ kamar kecil. Wah, masuk situ, ini apa ini depannya? Ternyata kulkas untuk wine tahun sekian. Ini gimana sih? Kan ini ngaji tapi di dalamnya ada wine. Wah, sebenarnya gimana? Jadi orang kaya itu merasa ini milik saya, hilang ketakwaan. Ditaruh di bawah, dekat masjid lagi. Jadi masih kecil musuh. Subhanallah. Ini tidak ada rasa cinta kepada Allah. Tidak ada rasa takut. Kalau cinta Allah pasti ada rasa. Dia cintanya Allah di lisan kau. Cinta Allah. Semua mengatakan cinta Allah. Ngukurnya itu di takutnya, bukan di cinta. Ngukurnya itu dilarangnya, bukan dalam menjalankan perintah. Semakin Anda mencintai barang, semakin Anda takut hilang, betul? Halo? Anda pilih mana? Hilang sendal jepit atau hilang HP? Hilang HP aja lah yang putih pakai sendal jepit itu. Bohong banget sih. Mana? Rasa cinta itu kaitannya dengan rasa takut. Oke, ibu-ibu ini lagi masak, lagi santai gitu lah. Tiba-tiba ada WA dari kantor, Bapak dilarikan ke UGD. Astagfirullah, saya mau ke gitu kan? Bapak di UGD, yes. Itu parah banget. Berarti Anda tidak ada rasa cinta.
Karena nggak ada rasa takut, betul nggak? Subhanallah. Saya pernah lagi di WA istri saya, anak saya kan sekolah di high school, dilarikan ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Wah, gimana ini? Saya cuma zikir, ya Allah, sudah zikir doang, kan nggak mungkin diganti. Ya, sama ketika saya di seminar kayak gini, pas 10 deh, bapak sakit. Sama digali gimana? Gak mungkin saya tinggalin betul itu gimana? Seminar full day dengan guru-guru waktu itu. Saya berdoa, ya Allah, please sembuhkan. Kan gitu. Itulah namanya takut, pada dasarnya di dalamnya ada rasa cinta. Jadi semakin berhadapan dan di mata kita ada Allah. Apakah Anda betul-betul cinta Allah? Iya, Anda takut sama Allah enggak? Nah, kira-kira gitu. Nah sekarang tadi dimensi takwa. Sekarang 2 pilar takwa. Rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? 6. Tapi yang selalu diulang-ulang 2. Maka imanan ini maksudnya iman. Pertama kali kita lihat dulu hukum alam. Ini hukum alam. Hukum alam, orang itu perilakunya akan terjaga, perilakunya akan terpelihara apabila merasa diawasi. Betul nggak? Saya dulu dapat video, kisah nyata. Ini di negara lain, mungkin di Bangladesh atau di India. Jadi di sini ada CCTV, nyopet, lagi nunggu bus, dicopet. Dapat. Copet ini nggak sadar begini. Ada CCTV. Pernah dapat video itu, saya pernah dapat video itu. Apa yang terjadi? Itu langsung itu CCTV itu salah. Jadi orang itu perilakunya akan terjaga apabila ada guru, anak kelas SD ini. Wah, bangun. Oh, saya pernah lari. Kamu lari? Enggak, Pak. Saya dari tadi di sini doang. Oh ya, ini calon presiden yang ngerti yang kemarin. Kamu nggak saya udah kemana-mana, Pak. Oh ya, oh ini kelihatan banget kan? Ini kan orang itu akan perilaku dia terjaga apabila diawasi. Itu nomor 1. Yang kedua, orang itu seluruh tindakan preventif based on negative thinking on the future. Dia berdasarkan negative thinking untuk ke depan. Saya tanya, tadi malam Anda tidur, rumah Anda dikunci? Kenapa dikunci? Takut ada maling. Maling udah masuk belum? Maling udah masuk dikunci, alhamdulillah kata kita. Berarti kan ke depan, betul nggak? Berarti semuanya harus negatif. Jadi negatif thinking itu adalah fondasi takwa. Oh ini fondasi itu rumah. Subhanallah. Nah, kita satu-satu kita. Nomor satu dulu. Ya. Ini ada CCTV. Pak Guru atau Bu Guru dikontrol. Kalau di Mesir di Al-Azhar, Anda sekali nyontek kita dikeluarkan, gagal tahun ini, tahun depan cancel lagi, tahun depannya lagi. Dan nama Anda ditulis nyontek. Jadi nggak ada yang berani nyontek. Kalau dari 1 tahun pasti ada orang Indonesia yang nyontek. Ya ada keluar. Jadi tahun ini gagal, tahun depannya gagal, tahun depannya lagi baru boleh masuk. Itu punishment-nya di Al-Azhar. Nah kawan saya, teman saya belum hafal nih. Orang gak naik terus kasih gimana? Ya anak-anak lu pindah gitu ya. Waduh, bisa dikeluarin saya disuruh gimana sih? Ngeri juga. Gak dikasih tolong dia gak naik gitu. Dikasih kita bisa kena. Ini ngeri. Karena kita dijaga sama siapa? Sama dosen. Subhanallah. Harusnya dosennya kasih CCTV. Udah kelanting, ketahuan gitu. Waduh ampun. Jadi orang itu terjaga apabila merasa rasa, bukan tahu. Saya dari awal tuh bukan bicara cognition tapi affection, rasa. Betapa banyak orang melakukan tindak pidana korupsi karena merasa aman, karena KPK sudah tidak mantau lagi.
Saya pernah di nelfon jemaah. Assalamualaikum. Salam. Jangan pakai nomor ini. Bisa ada kamera. Sadis banget. Ini kebetulan di departemen keuangan. Tapi belum beli Robicon ya, belum beli Robicon. Ya Allah, kamu kejam sekali. Dia takut. Kenapa Anda takut? Gitu. Kalau tidak berbuat apa-apa, kenapa takut dulu? Subhanallah. Jadi betapa kita, adakah kita ini nomor satu. Nah sekarang ini penting. Mulai masuk esensi. Kita ini merasa diawasi oleh Allah atau enggak? Mukul ini kan? Yu'minuna bil alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Terus siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu yang abstrak atau yang konkret? Saya akan mengajarkan Anda cara melihat Allah. Ini langsung biar gampang. Padahal Allah abstrak. Tolong diajarkan juga anak-anak kita, anak-anak cucu. Kumpulin cucu-cucu. Ini kan wajah tuh wajah. Kumpulin. Ini hari kelahiran nenek kakek. Kumpulin. Ada nenek kakek mau cerita ke cucu-cucu semua anak-anakku cara melihat Allah. Sampai wah pada datang dengerin ya. Nah, di kopasnya dari sini itu ya. Nah, sudah ada semua sih. Dan cara melihat malaikat udah diajarin. Padahal itu goib. Jadi kalau Anda lihat alif lam mim dzalikal kitabu la ada goib. Yuk dulu ada catatan kaki goib itu apa? Kalau ada jangan di HP, kalau di HP nggak ada catatan kaki. Ya di Quran. Goib yang nomor satu itu adalah Allah. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, majalah goib itu tentang apa? Tentang hantu. Sebab goib itu nggak kelihatan, wah hantu langsung. Kalau saya lihat pembunuhan, astagfirullah, ini maksiat semua itu bohong semua. Goib. Majalah goib itu masalah-masalah yang goib itu masalah setan, kuntilanak apa ini musik semua. Ruh gentayangan, nggak ada gentayangan. Suami gentayangannya ada. Ya ini gentayangan juga ada. Subhanallah. Nggak ada ruh gentayangan mau kemana dia? Ustaz, saya bilang baru begini, kayaknya ada suami saya datang. Suami itu udah meninggal, kayaknya nggak ada saksi. Mana ada suami ada kesalahan? Ada suami ada suami saya soleh. Ini suami Anda soleh itu dalam surga, ngapain di sini ngapain? Ya, subhanallah. Ini penting sekali, saya ajarkan. Ini goib, tapi bagaimana cara menghadirkannya, betul? Supaya kita dapat takwa rasa. Rasa diapain? Diawasi. Ini saya ajarkan menghadirkan Allah. Anda pernah dengar lagu Kristen? Itu translation daripada al-yawm hari nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim syadu amin makanya ini redaksi Al-Quran. Hari ini aku tutup, nggak bisa ngomong. Yang ngomong siapa? Tubuh kita, tangan kita, kaki kita ngomong. Jadi kalau Anda mau berbuat maksiat silakan, potong dulu tangan, potong dulu kaki supaya tidak ada maksiat kelihatan. Karena mungkin itu maksud iyam. Itu surat Yasin. Subhanallah. Nanti surat Fussilat, orang-orang diberi keterangan. Yang menjadi saksi organ tubuh semua. Pendengaran mereka jadi saksi, penglihatan mereka jadi saksi, kulit mereka jadi saksi. Wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwal marrah. Diam. Kulit suruh diam karena kulit itu berbicara. Kulit berbicara. Sayangnya terjemahannya salah. Di Quran harus terjemahan salah. Lima syaitan alaina. Kenapa kau menjadi saksi terhadapku? Harusnya kenapa kau menjadi saksi yang merugikan kamu? Karena saksi itu ada dua. Saksi yang menguntungkan atau saksi yang merugikan. Maka Quran pun hujjatun lana la hujjatun alaina. Dalam doa Rasulullah Allah jadikan Quran yang penolong aku bukan penyiksa aku.
Maksudnya gimana? Kalau kita menjalankan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, maka Al-Quran menjadi saksi yang menolong. Tapi kalau kita melanggar aturan Allah yang dalam Al-Quran, maka ketika orang membaca Al-Quran, dia menyiksa. Kisah Ibnu Tolong begitu. Jadi kalau ada ke masjid, ada uang, nggak tahu saya udah sekarang tahun nggak pernah kesana. Ada uang 5 pound, itu ada kerajaan Tolong di situ. Masjid. Itu kisahnya dalam kitab yang saya baca dalam videonya. Videonya itu kalau saya berdiri di sini dari ujung situ sampai sini bukunya, jadi saya nggak tahu buku saya kemana bilangnya. Subhanallah, kisah-kisah. Jadi dulu kalau raja sultan yang sangat zalim meninggal, ganti anaknya manggil orang-orang yang menghafal Al-Quran, baca Quran, suruh bacain supaya dapat pahala. Para kabur semua, tinggal satu, lama-lama kabur juga. Dipanggil kayak kamu, saya mimpi ketemu bapak kamu. Jangan baca Quran karena itu menyiksa aku. Jadi Quran itu bisa menyiksa. Kapan menyiksa? Ketika orang itu tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Begitu juga kulit. Kulit bisa menjadi saksi yang menguntungkan, yang merugi. Wa qalu lijuludi bima syaitum alaina, dan mereka mengatakan pada kulit, ngapain Anda berbicara yang merugikan aku, saksi yang merugikan aku. Anta kana Allah la tantaku kulla syai'. Manusia, aku bisa berbicara sebagaimana Allah telah menciptakan Anda bisa berbicara. Sekarang aku sedang berbicara. Jadi kulit itu ngomong. Jadi kalau Anda mau melihat Allah dan tanda kutip, lihatlah kulit Anda. Tidak ada hal yang tanpa melihat kulit, apalagi mama. Apaan sih? Oh, beliin lah. Itu cantik sekali. Jadi kalau Anda lihat kulit itu, ya Allah, dia sedang merekam. Sekarang Anda sedang direkam oleh kulit, Anda ngapain direkam? Allahu Akbar. Ikan pedaan. Ini langsung tulis ikan pedaan itu rekam semua. Allah nantang kita, wa ma kuntum tastatuna asyhadu alaikum sam'akum wa la absarukum wa la juludukum walakin Allah walakin nadharatu anna Allah ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa ma kuntum, dulu kalian tidak bisa bersembunyi dari saksi-saksi aku. Apa itu organ itu? Wa ma kuntum tastatuna asyhadu alaikum sam'akum wa la absarukum wa la juludukum. Dulu kalian, wahai kalian, ini orang-orang yang masuk ke neraka. Dulu kalian tidak mampu bersembunyi dari pendengaran kalian, dari penglihatan kalian, dari kulit kalian. Tidak ada yang bisa mampu. Adakah Anda bisa mampu bersembunyi dari pendengaran, penglihatan kita? Apa yang kita lihat direkam, apa yang kita dengar direkam. Apa? Rahasia apa? Ini. Ini nggak pakai mulut. Nggak magic, betul nggak magic. Itu tertulis semua. Udah gitu kulitnya maju lagi. Itu tertulis. Anda pikir nggak tertulis? Jadi orang bertakwa ketika dia nggak kulit, astagfirullah, dia sedang bertakwa. Begitulah orang bertakwa. Baru pilasa. Ketawa mulai, kamu bapak itu. Jadi kulit itu merekam apapun yang kita kerjakan, dia rekam. Dan rekaman itu tidak bisa dihapus. Yang namanya poloda. Videonya dihancurin, rekamnya dihancurin. Dihapus. Kembangkan 50 tetap aja tetap. Itu gambar-gambar tidak bertakwa. Harusnya kajian di polisian sih. Keluar semua polisi sudah datang semua sih. Harusnya gitu kan. Harusnya saya diundang Polda nih, 1 hari full day. Para perwira tinggi polisi, saya ajarin takwa. Kalau itu nanti setiap orang harus bongkar kabin. Dibakar berani gak bongkar kabin, terasa. Ini suatu silat. Jadi ini redaksi Al-Quran. Sekarang Anda wanita, saya nanya A atau B yang benar? A atau B yang benar? Ketika Anda sholat, lihat sini nggak ada, di situ nggak ada, di situ udah nggak ada apa-apa. Anda pilih A yang benar atau B yang benar, ya? Lihat ya, lihat apa yang saya lakukan. Ini duduk ayat akhir, duduk ayat akhir. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang A? A
Ibu ragu-ragu apa saya ulang? Siapa yang B? Yang nggak muncul kelihatan sih. Allah. Mau maaf B tertiba ini. Aman. Anda akan diam aja itu ada dua, ada paham atau tidak paham, atau Anda kalau adanya air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang A. Yang B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar itu yang kedua, yang B. Yang A itu salah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nanti mau bilang Waalaikumsalam. Mau ceramah apa? Salah. Kenapa Ustaz? Karena Anda sedang menyapa yang di kanan kiri. Ada yang qa'id itu yang kanan kiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kanan kiri Anda rasakan, bayangkan ibu suami Anda lagi di kantor. Berapa kali Anda WA dia? Dia udah makan belum? Makan siang. Dia pulang, mau pulang nggak? Jam berapa? Dia masih makan. Berapa kali negor? Paling 2 kali, 3 kali. Kebanyakan ya nomor mulu. Lagi marahin, padahal itu cinta. Bapak-bapak kalau istri ada ngomel itu menunjukkan dia cinta. Kalau dia ngomel itu menunjukkan tidak cinta. Dia kalau mereka gitu. Kalau sedasar maskernya ke sumur. Bisa gitu. Itu menunjukkan dia cinta. Jadi kalau bapak-bapak melihat sesuatu itu, wah dia bisa lagi dimarahin. Bukan dimarahin, dia lagi cinta Anda. Pegawainya macam-macam. Gampang kilsen aja kelar. Oh iya makasih. Itu udah mau dibaca kuyang. Subhanallah. Ya nih, ketika orang itu tegur, itu satu kali. Ketika orang itu kita tegur, itu 1 kali 2 kali. Sekarang saya tanya, malaikat kita tegur berapa kali? Oke, yang sholat wajib berapa kali? 5 kali. Anda belum tentu tegur suami Anda 5 kali. Di blok dia. Suami banget itu. Ngomel. Udah tahu tenang aja berpulang. Di blok. Itu nggak pakai kopiah badiah, betul? Betapa anehnya dia pakai kopiah badiah, pakai witir, pakai tahajud, negor tapi nggak merasa dikawal kanan kiri. Itu menghadirkannya begitu. Ada itu apa kanan kiri? Mohon maaf. Saya pernah ketawa sendiri gara-gara baca hadis ini. Tetap malaikat kama yata'adhan nas. Ketawa sendiri. Kenapa? Anda, mohon maaf, kalau ada orang datang ke sini 2-3 hari kagak mandi, berandai Anda mulutnya nggak pernah gosok gigi masuk sini, kanan kiri tersiksa. Bodoh. Kalau amin. Betul lah. Ternyata dalam hadis itu malaikat pun tersiksa dengan orang yang bau. Kebayang nggak malaikat begini di sini? Itu hadis ini. Jadi kalau ada bau yang tersiksa juga malaikat, cepat mandi lah. Kalau ada itu mandi lo kan? Malaikatnya bisa balik. Allah Akbar. Ini kita ibadah itu bukan hanya hubungan individual vertikal. Anda bersih itu bersih juga ibadah. Subhanallah. Mulut kita kalau bau, kalau ada hidup zaman Nabi dilarang ke masjid. Makan jengkol, pete, gimana? Apa kabar? Ampun. Anda dilarang ke masjid itu Rasul. Ketawa dulu, bayangin ketawa dulu nih bu. Gak apa-apa daripada ngantuk kan. Gak apa-apa. Jadi ini kita merasakan ada kanan kiri kita ada malaikat. Saya dapat berita di videoan. Astagfirullahaladzim, ini Ustaz gimana sih Pak? Apa ini Ustaz? Ada WA aku susah kenal. Saya apa? Jadi dia kalau voice note, Assalamualaikum apa kabar?
itu di belakang suaranya ada backsoundnya tuh. Jadi kemana-mana dia pakai ini apa? Boiler. Maksud lo? Ada lagi pakai bodyguard, pakai apa? Polisi bersenjata. Subhanallah. Kalau Anda punya ilmu, saya ini buat anak istri dan semua. Anda harus punya ilmu karena kiri Anda depan belakang Anda malaikat semua bersenjata, nggak pakai bayar. Harus punya ilmu. Mau saya ajarin nggak? Di sini pada halaman kedua itu lengkap sekali. Halaman kedua Anda baca 10 kali pagi hari setelah sholat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini halaman kedua saja. Itu Anda baca 10 pagi. Itu malaikat akan datang lalu Anda baca berapa kali? 10 kali. Itu bodyguard ada malaikat kanan kiri depan belakang. Nanti sore hari hapus satu malaikat. Malaikat hapus ada baca lagi sore hari. Subhanallah. Ada bodyguard malaikat kanan kiri. Ini upayakan jangan apa. Habis sholat subuh, habis sholat asar, jangan apa sebelum itu minimal. Kalau dia, masya Allah. Jadi kita ini dikelilingi oleh malaikat mencatat amal kita. Dan kita negur setiap saat dan kita tidak lepas dari roda itu. Maka ada kalian Allah dari merekam kami merekam ya Allah. Itu merasa menumbuhkan takwa nomor 1, rukun nomor 1. Jam berapa ini? Ureni jam berapa? Jam berapa? Jam 12 lewat. Oke. Lihat ini. Nggak kelihatan ini. Walau khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Oh, nanti kita doakan ada yang sakit ya, masuk ICU atau mau ICU jadi ya kita doakan mudah-mudahan ya apa tidak ada oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita doa setelah sholat, kita doa sebentar setelah sholat sendiri. Dan kami telah menciptakan manusia khalaqal insana wa na'lam ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat yang ada di leher ini. Saya lihat kalimat warid itu adalah banyak sebetulnya urat-urat yang ada di dalam yang merekam. Jadi kita di dalam diri kita ini ada rekaman berandai-andai. Di leher ini ada chips masuk merekam semua pembicaraan kita. Tapi chips ini tidak akan bisa merekam apa yang ada dalam hati dan pikiran. Betul nggak? Subhanallah. Nah, bagaimana Anda bisa merasakan ya Allah? Allah mengatakan aku lebih dekat dari yang ada di sini. Berarti pikiran Anda pun terdetek oleh Allah. Pikiran. Maka ketika lillahi ma bis samawati wa ma lanjut wa in tubdu ma fi anfusikum turun ayat ini banjir air mata di Madinah, nangis ketakutan. Apa yang kalian ungkapkan, apa yang nyatakan, apa yang sembunyikan, Allah tahu akan dihisap semua oleh Allah. Nangis. Kita bilang hajar juga tulis satu. Oh, semua datang ke Rasul. Gimana nih? Dosa kita banyak banget. Orang bertakwa itu merasa pikiran. Jadi kalau ada mau mikir, oh saya mau gini sebut astagfirullah. Istighfar itu berarti takwa. Karena merasa di awal. Wa turla akbar fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man Allah ampuni yang dikehendaki oh luar biasa. Maka itu kita tumbuhkan rasa diawasi oleh Allah. Ketika kita sholat, rasakan kita sedang diawasi oleh Allah. Merasakan itu yang penting. Jadi bukan tahu, orang nyolong itu tahu, Allah Maha tahu, betul nggak? Inilah dia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ini baru satu poin, belum yang kedua. Ya. Ini baru satu rukun. Dimensi takwa apa? Dimensi takwa, unsur takwa ada apa? Cinta dan
Jangan takut. Terus pilar takwa ada berapa? Baik. Ini nih. Harus ada rasa diawasi. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah akhirat. Ya. Subhanallah. Kekuatan cinta nampak dalam kekuatan rasa takut. Saya rasa ini dulu. Baik. Baik, kita membaca Al-Fatihah dulu buat yang sakit sini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan yang sakit ini mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan. Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyul qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi ibu Haja Ani Sunarti binti Haji Muhammad Kasmi. Allahumma shfiha la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqama. Nas'alullah azim rabbal arsyil azim an yashfiha. Nas'alullah azim rabbal arsyil azim an yashfiha. Nas'alullah azim rabbal arsyil azim an yashfiha. La shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit ibu ini masuk ICU. Mudah-mudahan Allah menyembuhkannya. Insyaallah setelah salat zuhur kita akan lanjutkan. Betul-betul Anda merasakan tadi mau marah jadi nggak marah. Ya, yang tadinya Anda sholat yang cepat-cepat jadi nggak sholat cepat-cepat. Karena semua direkam, semua direkam. Jadi kita ngerti, oh iman itu merasa kebersamaan dengan Allah. Imanan mansoma Ramadan, imanan barang siapa turun dengan iman, maksudnya rasa bersama Allah. Caranya gimana? Melihat Allah, bukan Allah yang dilihat, tapi apa yang kita lihat? Organ tubuh kita, organ tubuh kita. Belum lagi kanan kiri depan kita. Ini saya belum masukkan semua. Tubuh-tubuhan sedang bertasbih, tubuh sedang bertasbih, angin sedang bertasbih. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk Allah yang selalu berzikir dan bertasbih. Saya serahkan kepada MC yaitu Bu Reni. Terima kasih. Jangan pulang cepat-cepat karena ilmunya baru setengah ini ya. Bagaimana cara menumbuhkannya itu belum selesai. Paradigmanya belum selesai. Kita lanjutkan nanti setelah sholat. Saya serahkan kepada Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Gimana ibu-ibu dan bapak-bapak? Sudah dapat sedikit gambaran mengenai apa itu takwa? Belum, baru sedikit ya. Kita masih sampai jam 5, jangan khawatir. Masih banyak rahasia-rahasia lagi yang akan disampaikan oleh guru kita nanti. Menunggu saat zuhur, kita nanti akan sholat zuhur berjamaah di sini. Kemudian